Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hambatan perdagangan tarif. Dan untuk anggota kelompok 6 ini ada Hulya Sofarianti, Ziana Kila Halim, dan saya sendiri Matilda Mada Rusta. Lanjut ke pembahasan, yaitu tarif merupakan pajak atau bea cukai impor maupun ekspor. Tarif itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada tarif ad valorem. Tarif ad valorem ini dinyatakan sebagai persentase tetap harga komoditas perdagangan. Lalu ada tarif khusus, ini dinyatakan sebagai jumlah tetap tiap satuan barang dari komoditas perdagangan. Dan ada tarif gabungan, di mana tarif ad valorem digabung dengan tarif khusus. Analisis equilibrium parsial suatu tarif sangatlah tepat ketika suatu negara kecil menekankan dari tarif impor yang bersaing dengan output industri kecil dalam negeri. Kita lanjut ke pengaruh equilibrium parsial suatu tarif, di mana di sini kita bisa melihat ada kurva permintaan dan kurva penawaran, di mana kurva permintaan ditandai dengan DX dan kurva penawaran ditandai dengan SX. Nah, kita anggap kurva ini adalah suatu negara Indonesia. Dan saat harga perdagangan bebas atau penawarannya ini sebesar $1, maka konsumsi orang Indonesia ini sebesar B atau 70X. Nah, kita bisa lihat dari titik A ke B itu ada 70, sedangkan dari titik A ke C itu ada 10. Nah, di mana 10 ini dari A ke C ini adalah produksi dalam negeri, dan ke C ke B itu adalah melakukan impor. Gimana jadinya kalau negara ini menekankan tarif sebesar 100%? Nah, saat ada tarif sebesar 100%, ini maka akan meningkatkan penawaran yang tadi sebesar $1 menjadi $2. Nah, saat harganya $2, maka konsumsinya Indonesia ini menjadi di titik H atau sebesar 50X. Kita bisa melihat dari titik G ke H itu sebesar 50. Sedangkan dari titik G ke C itu artinya adalah produksi dalam negeri, dan C ke H itu adalah melakukan impor. Lanjut ke pengaruh tarif terhadap surplus konsumen dan produsen. Apa sih yang dimaksud dengan surplus konsumen? Jadi, surplus konsumen ini merupakan selisih antara apa yang konsumen rela bayarkan untuk setiap barang komoditas dengan apa yang benar-benar mereka bayarkan. Nah, pada gambar kali ini bisa kita lihat pengaruh tarif terhadap surplus produsen dan konsumen. Di sisi kiri menunjukkan bahwa tarif yang meningkatkan harga komoditas X dari P1 menjadi P2, dari P yang penawarannya tadi itu $1 menjadi $2, ini berakibat penurunan surplus konsumen, karena yang tadinya itu dari B ke H itu turun. Lanjut pada sisi kanan, ini kenaikan sewa atau surplus produsen yang berasal dari tarif ditunjukkan oleh area yang diarsir ini AGCC ini sebesar $15. Ini kenapa? Karena pada perdagangan bebas sebesar $1 tadi, produsen dalam negeri ini memproduksi sebesar 10, sedangkan saat $2 ini produsen dalam negeri ini memproduksi sebesar 20. Nah, lalu hal ini dikenal sebagai pembayaran yang tidak perlu dilakukan dalam jangka panjang, dengan maksud mendorong produsen untuk memasok tambahan 10X dengan adanya tarif. Kenaikan sewa atau surplus produsen yang berasal dari adanya tarif kadang disebut sebagai pengaruh subsidi suatu tarif. Lanjut ke biaya dan manfaat tarif. Nah,
Biaya dan manfaat equilibrium parsial dari suatu tarif ini di gambar ini menunjukkan bahwa dengan tarif impor 100% terhadap komoditas XP meningkat dari $1 menjadi $2 di negara Indonesia. Hal ini mengurangi surplus konsumen sebesar bisa kita lihat di sini ada A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Ini memiliki harganya masing-masing. Nah, itu bisa kita lihat, itu kita tambahkan. Jadi, ini mengurangi surplus konsumen sebesar $60. Nah, lalu untuk $30 di C ini itu dipungut oleh pemerintah sebagai penerimaan tarif. Lalu untuk yang A $15 ini itu disalurkan kembali kepada produsen komoditas X dalam negeri dalam bentuk kenaikan sewa atau surplus produsen. Sementara sisanya $15 itu menunjukkan biaya proteksi atau kerugian bahan baku terhadap perekonomian. Nah, hal ini mendorong inefisiensi yang disebut sebagai biaya proteksi atau kerugian masyarakat dari adanya tarif dengan membagi penurunan surplus konsumen dengan jumlah tenaga kerja yang diselamatkan dalam industri karena adanya tarif atau tingkat proteksi yang sama. Kita dapat menghitung biaya tiap tenaga kerja dalam negeri yang diselamatkan. Saya Hulia Safarianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktur tarif yang meliputi tingkat proteksi efektif. Tingkat proteksi efektif yang dihitung atas dasar nilai tambah domestik atau keuntungan dari proses manufaktur dalam negeri akan jauh melampaui tingkat tarif normal atau dihitung atas dasar harga komoditi final atau setengah kena pajak. Nilai tambah domestik sama dengan harga final komoditi yang dikurangi dengan biaya impor barang input untuk keperluan produk komoditi tersebut di dalam negeri. Pada dasarnya, pengenaan tarif atau bea masuk terhadap barang impor akan meningkatkan harga yang dihasilkan produsen dalam negeri. Dampak ini yang menjadi tujuan pengenaan tarif untuk melindungi produsen dalam negeri terhadap persaingan impor yang harganya lebih murah. Tingkatan proteksi efektif juga bisa dihitung menggunakan rumus G sama dengan TI min AI TI per 1 min AI, di mana G adalah tingkatan proteksi efektif bagi produsen barang jadi, T tingkatan tarif normal bagi konsumen barang jadi, A rasio dari biaya bahan baku impor dengan harga barang jadi saat tidak adanya tarif, T adalah tingkatan tarif normal pada bahan baku impor. Selanjutnya, perumusan dan penilaian teori protektif efektif. Hubungan antara tingkatan protektif efektif atau G dan tingkatan tarif nominal atau T pada barang jadi. 1. Jika rasio biaya bahan baku impor terhadap barang jadi dalam kondisi bebas tarif atau AI sama dengan 0, maka tingkat protektif bagi para produsen barang jadi atau G sama dengan tingkat tarif nominal yang dibebankan kepada konsumen barang jadi atau T. Yang kedua, untuk nilai AI dan nilai TI tertentu, semakin besar nilai G, semakin besar nilai T. Yang ketiga, untuk nilai T dan TI tertentu, semakin besar nilai G, semakin besar nilai AI. Yang keempat, nilai G bisa melebihi atau sama dengan atau lebih kecil dari nilai T, sebagaimana TI bisa lebih kecil sama dengan atau lebih besar daripada T.
Yang kelima, ketika A, I, TI lebih dari T, tingkatan protektif efektif bernilai negatif. Selanjutnya, analisis ekuilibrium umum tarif di negara kecil. A. Pengaruh ekuilibrium umum tarif di negara kecil. Ketika sebuah negara kecil mengenakan tarif, tarifnya tidak akan mempengaruhi harga di pasar dunia. Akan tetapi, harga dalam negeri dari komoditas yang diimpor akan meningkat sebesar jumlah tarif tersebut bagi tiap produsen dan konsumen di negara kecil. Tetapi harga perekonomian negara kecil tersebut secara keseluruhan tetap konstan, karena kenaikan harga akibat tarif itu diimbangi oleh penciptaan pemasukan pajak bagi pemerintah. Yang selanjutnya, pemerintah di negara kecil yang mengenakan tarif itu semata-mata sebagai alat untuk menghimpun dana demi memberi subsidi bagi konsumen publik. Artinya, pemerintah negara kecil tersebut tidak ingin mengenakan tarif internal yang terlalu besar terhadap warganya guna membiayai aneka pengeluaran negara. Dan sebagai gantinya, pemerintah memungut pajak impor. Selanjutnya, ilustrasi pengaruh tarif terhadap negara kecil. Dengan adanya tarif, tingkat kesejahteraan negara yang bersangkutan menjadi lebih rendah dibanding dengan kondisi di masa perdagangan bebas. Penurunan kesejahteraan bersumber dari dua sebab, yakni perekonomian tidak lagi berproduksi pada titik yang maksimum nilai pendapatan dan harga dunia. Yang B, konsumen tidak dapat lagi berkonsumsi pada kurva indiferen tertinggi yang memaksimumkan kesejahteraan. Baik penyebab A dan penyebab B diakibatkan oleh kenyataan bahwa konsumen dan produsen domestik menghadapi harga yang berbeda dalam harga dunia. Penurunan kesejahteraan terjadi karena kegiatan produksi yang tidak efektif. Selanjutnya, C. Teori Stolper-Samuelson. Teorema ini menjelaskan bahwa kenaikan dalam harga relatif suatu komoditi, misalnya kenaikan yang diakibatkan oleh pemberlakuan tarif, akan menaikkan tingkat penghasilan bagi faktor-faktor produksi yang digunakan secara intensif dalam produksi komoditi tersebut. Sebagai contoh, jika negara yang kelebihan modal mengenakan tarif pada komoditas padat karya, upah di negara tersebut akan meningkat. Selanjutnya yaitu analisis ekuilibrium umum tarif di negara besar. Maksud dari negara besar di sini yaitu di mana suatu negara tersebut memiliki perekonomian yang cukup kuat dan dapat mempengaruhi harga-harga internasional. Yang pertama itu ada pengaruh ekuilibrium umum tarif di negara besar. Nah, pada saat sebuah negara memberlakukan tarif impor, kurva penawaran ekspornya akan mengalami pergeseran atau berorientasi menuju sumbu yang mengukur besar kecilnya jumlah komoditi impornya berdasarkan tinggi rendah tarif impor tersebut. Nah, pergeseran itu terjadi dikarenakan pada tingkat ekspor berapapun. Nah, para importir di negara besar tersebut akan terdorong untuk mengimpor lebih banyak komoditi agar mereka lebih leluasa membayar bea masuknya. Selanjutnya yaitu ilustrasi pengaruh tarif terhadap negara besar. Nah, pemberlakuan tarif oleh pemerintah negara besar yang bersangkutan akan menurunkan volume perdagangannya. Namun dalam waktu bersamaan juga akan meningkatkan nilai tukar perdagangannya atau biasa disebut dengan turn of trade.
Nah, tingkat kesejahteraan secara keseluruhan akan dapat meningkat, menurun, ataupun konstan. Nah, hal ini terjadi itu tergantung mana yang lebih unggul antara dampak negatif dari penurunan volume perdagangan atau dampak positif yang bersumber dari peningkatan nilai tukar perdagangannya. Selanjutnya yaitu ada tarif optimum. Pengertian dari tarif optimum ini yaitu tarif yang memaksimalkan manfaat bersih yang berasal dari perbaikan neraca perdagangan negara tersebut terhadap pengaruh negatif yang berasal dari penurunan volume perdagangan. Nah, ketika negara beranjak ke perdagangan bebas kemudian memberlakukan tarif, maka sampai batas tertentu kesejahteraannya akan meningkat hingga ke titik maksimal. Nah, di titik inilah tarif tersebut sebagai tarif optimum. Nah, tarif optimum tadi kan tarif optimum tadi kan meningkatkan nilai tukar perdagangan negara besar tadi. Nah, hal ini berlangsung hanya sementara dikarenakan negara lain yang sebagai mitra perdagangannya itu mengalami pemerosotan nilai tukar yang sangat drastis sehingga negara lain itu membalas itu. Nah, membalasnya itu dengan cara ikut menerapkan tarif optimum demi membela kepentingan mereka sendiri. Nah, sehingga peristiwa ini disebut sebagai pembalasan tarif atau retaliation. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Jika ada yang mau ditanya, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.